Menurutnya itu, menurut Bang Mamat itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, sama-sama meninggal bersama Mamat. A few moments later. Motor Grand tahun 94 itu ya. Itu enggak tahu gimana ceritanya lah, pokoknya itu kasus aja, hilang aja motor tuh, dipinjam Saifuddin nih. Kok saya nyolong motor nggadein? Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Tahu aja nggak apa-apa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi cutpat kai, sahabat. Bukannya umatnya jadi maling motor, sahabat. Astagfirullahaladzim, Udin. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari cutpatkai yang memaling motor. Saifuddin Ibrahim maling motor. Astaga, MU. Ya itu dia sendiri yang ngomong ya. Cupat kai Udin maling motor. Jadi kalau kemarin itu kita bahas tongkatnya Mak Lampir, tongkatnya Sun Gokong. Nah sekarang tongkatnya Cut Pakai, sahabat. Tongkatnya Cut Pakai bin Tupai. Masih ingat juga pelet tupai ya. Jadi sekarang pelet tupai itu digunakan untuk curanmor, sahabat. Bisa juga ya pelet tupai ini digunakan untuk curi motor, sahabat. Tahu aja nggak apa-apa yuk. Nggak hanya wanita, nggak hanya guguk, nggak hanya janda ya. Motor pun bisa kena juga pelet tupai, sahabat. Udin memang luar biasa ya. Nah, oke lah sahabat semuanya. Jadi sebetulnya pangkal mulanya adalah ketika si Udin ini mulai menghujat Islam ya sahabat. Ketika dia menjatuhkan dirinya menjadi penghujat sejati terhadap Allah, Rasulullah, agama Allah ini, maka sejak itu pula lah aib demi aibnya itu dibongkar ya. Allah bongkar melalui mulutnya juga gitu sahabat. Melalui mulutnya, melalui mulut istrinya, melalui mulut-mulut sahabatnya. Nah mungkin bentar lagi dari mulut Tuhannya. Dan kita tunggu mulut-mulut yang lain ya yang akan membongkar aib si Udin ini sahabat. Nah berikut kita dengarkan dulu hujatan dia terhadap Allah dan Rasulullah. Menurutnya itu, menurut Bang Mamat itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, sama-sama meninggal bersama Mamat. Jibril yang kalian katakan pembawa wahyu dari Allah kepada Dulkomeng itu lebih terhormat saya daripada Jibril yang kalian katakan itu. Dan Jibril itu begitu si Sudrun itu meninggal juga dikubur. Dan ketika hujatan hinaan itu dilontarkan, maka ketika itu juga Allah balas dengan membuka aib Udin ini sahabat. Berikut aib Udin yang dibongkar oleh sahabatnya dulu ya. Saya kenal Pak Saifuddin itu di sana sebagai guru bahasa Arab. Karena timbul masalah-masalah dalam mengajar itu ya, bahasa Arabnya complang-campling, terus mendidik anak murid itu terlalu keras, hal yang kecil aja dibesar-besarkan, suka nempelengin anak-anak murid gitu tuh bermasalah.
sehingga ada tenaga pengajar yang lebih bagus, Pak Saifuddin tersingkirkan, dan di situ diangkat jadi brigade keamanan lah di sana oleh Bapak Panji Gumilang waktu itu pemimpinnya. Akhirnya entah jalurnya seperti apa dikeluarkan. Motor Grand tahun 94 itu ya. Itu enggak tahu gimana ceritanya lah, pokoknya itu kasus aja, hilang aja motor tuh, dipinjam Saifuddin nih. Dasar. Emang dasar, dasar Udin tupai. Udin ini ya, dia pula yang ngomong dasar. Dia memang suka ngomong kayak gitu coba, karena blank dia itu ya, otak itu udah blank, maka diulang-ulang dasar. Dogi. Nah, sekarang motor. Ada aja ya aib Udin ini yang koplak sahabat. Jadi para oten ini malu kali dengar cerita aib Udin ini mungkin ya. Iya, karena mereka sangat menjunjung tinggi Saifuddin Ibrahim ini. Mereka taunya Udin ini dulunya adalah ustadz besar, ngajar di pondok pesantren. Taunya dia hanya tupai di situ sahabat. Astaga. Ngajar nggak becus, suka marah-marahin murid, nggak jelas gitu ya, dan suka membesar-besarkan masalah. Dan ajaran itu terhadap santriwan-santriwati itu ya sesat semua, itu kata Bang Ahmad yang Terus membawa ajaran-ajaran NII bahwa ke anak-anak SMP, ke anak-anak SMA itu dijejelin ajaran-ajaran begitulah, yang menyimpang lah. yang menyimpang, bahkan mengajarkan anak-anak di situ tuh nggak sholat, nggak puasa gitu tuh. nggak perlu kita putar semua, tambah malu Udin nanti. Katanya Udin ini juga mengajarkan yang sesat gitu sahabat, tidak mengajarkan Islam yang sebenarnya. Jadi oten-oten yang membanggakan berkoar-koar selama ini ya terdiamlah hari ini sahabat. Diam, nangis di pojok kiri atas itu sahabat. Ternyata junjungan itu nggak becus dalam mengajar, dan akhirnya digantikan sama yang lebih mahir, yang lebih berkompeten gitu ya. Dan lebih parahnya tadi adalah ternyata junjungan Oten ini dulunya yang ngaku-ngaku ustadz ini maling motor sahabat. Nah ini yang paling parah ya. Ini orang betul-betul nggak punya peri kemotoran sahabat. Nggak punya peri kemotoran ya, motor pun diembat juga sahabat. Sudahlah nggak berperi kemanusiaan, tidak berperi kedonasian, sekarang tidak berperi kemotoran sahabat. Nah lengkap semua lah si Udin ini. Nah akhirnya dia juga menanggapi ya, dia menantang Bang Ahmad ini, kalau bisa anda buktikan kalau saya ini maling motor, maka saya akan ganti 10 kali lipat katanya motor itu. Berikut pengakuannya. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa saya maling, saya bayar 10 kali lipat. Saya bayar 10 kali lipat itu motor, jadi kamu dapat 10 motor Grand. Atau sekarang saya akan membayarkan kamu 10 motor Astrea. Saya akan membayar 10 kali lipat dan ada tanda tangan saya. Saya menggadaikan motor itu atau apalah itu ya. 10 kali lipat. Saya akan bayar. Saya beli mobil mewah saja sanggup. Ya bukan beli, saya nyolong. Saya beli mobil mewah saja sanggup. Ya bukan beli, saya nyolong. Kirain beli ya, ternyata nyolong juga sama. Itu ada videonya ya, dia kemarin itu ke showroom ya, mobil apa itu, Ferrari atau apa itu saya nggak tahu pula. Tapi saya yakin betul dia ke sana itu bukan mau beli, tapi mau observasi mana nih yang cocok buat dicuri.
Ya, dia lihat-lihat dulu di mana posisinya nanti dia bisa congkel-congkel kan, di mana dia akan masuk dan di mana pelet tupai itu akan dia serakkan gitu. Astaga. Astagfirullahaladzim. Jadi katanya mau ganti sahabat 10 kali lipat gitu ya. Dengan bukti-bukti. Ya sekarang susah juga untuk membuktikan ya karena pencurian itu sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu kan. Jadi agak susah juga ya. Tapi mudah-mudahan Bang Ahmad bisa lah nanti ya bukti kalau mau kita teruskan kasus ini kan. Tapi saya yakin betul nanti kalau dibuktikan nggak akan dia ganti gitu. Gimana mau ganti pangkas rambut aja nggak bisa dia. Dia mau ganti pakai apa? Pekerjaannya nggak ada. Dia hanya seorang tukang sapu di Amerika, sahabat. Tapi cukup buat menghibur kita semua, sahabat. Nggak apa-apa. Oke lah, sahabat semuanya. Demikian saja video Cut Patkai Tupai ini. Sampai jumpa di video Cut Patkai Tupai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki dan mulai panik, berjalan segetek-segetek. Ilmu dia bantu baru anda bakabe. Yo pernah kapun tuang malam bakar rajun dak dape. Dak jat lebar